membunuh anak berusia 6 tahun itu dengan mencekik sampai mati dan membuang jasadnya ke sebuah tempat pembuangan sampah. Guys, jumpa lagi dengan gue, Sandi. Pada video kali ini, gue akan menceritakan tentang seorang anak yang hilang dan hingga sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya, guys. Entah dia meninggal atau masih hidup, tidak diketahui tanda-tandanya. Seperti apa ceritanya? Let's go. Anak itu adalah Ethan Page. Kejadian itu terjadi pada 25 Mei di tahun 1979. Hari itu adalah hari saat anak berusia 6 tahun itu memutuskan untuk pergi sendiri ke halte bus sekolah, guys, yang terletak lumayan jauh dari rumahnya. Anak itu pergi menggunakan pakaian serba biru dan tas berisikan mobil-mobilan kesayangannya. Ethan juga membawa uang sebesar $1 yang akan digunakannya untuk membeli soda. Saat sudah siap untuk pergi, sang ibu mengantarkan Ethan keluar dari rumahnya, guys. Menuruni tangga sampai ke sisi jalan dan mengawasinya yang mulai pergi menjauh dari rumahnya. Itulah saat terakhir sang ibu melihat anaknya tersebut. Ethan tidak pernah kembali hingga saat ini. Julia Page, sang ibunya Ethan, yang mulai khawatir mencoba mencari anaknya di berbagai tempat, guys, yang sering dikunjunginya untuk bermain. Dia juga menelpon teman-teman anaknya, namun hasilnya nihil. Mereka tidak mengetahui keberadaan Ethan. Julia dan Stanley Page kemudian lapor polisi. Pencarian menyeluruh terus dilakukan. Pada minggu kedua, polisi menghabiskan 4.000 jam untuk menyelidiki kasus anak hilang ini dan mewawancarai kurang lebih 500 orang. Para tetangga juga ikut membantu mencari keberadaan anak yang malang itu. Pencarian masih belum menemukan hasil, cuy. Atas usaha orang tua Ethan Page yang tak kenal lelah, akhirnya kasus ini terus mendapat perhatian publik. Stanley Page, sang ayah yang berprofesi sebagai fotografer, memaksimalkan foto-fotonya untuk mencari sang anak. Hilangnya Ethan Page membuat publik Amerika pun semakin peduli akan kasus anak hilang. Semakin tinggi pula tingkat kesadaran orang tua akan kejahatan yang kerap terjadi terhadap anak-anak. Kampanye pencarian anak hilang semakin marak, guys. Ribuan poster disebar, bahkan foto Ethan Page kala itu diprint di kemasan kotak susu yang dijual di Amerika. Bertahun-tahun lalu masih belum ada titik terang dari kasus ini, guys. Namun pencarian oleh pihak berwajib terus berlanjut. Kasus ini pun sampai ke telinga Presiden Amerika yang kala itu dijabat oleh Ronald Reagan. Sang presiden sangat mendorong pencarian ini, guys, dan mengingatkan kepedulian publik untuk lebih memaksimalkan dalam menjaga si buah hati. Bahkan dia menetapkan tanggal hilangnya Ethan Page 15 Mei sebagai Hari Anak Hilang Nasional. Undang-undang yang lebih pro terhadap anak pun lebih diperhatikan. Saya meminta seluruh lembaga penegak hukum untuk memperhatikan betapa bahayanya mengancam anak-anak yang kehilangan rumah. Saya meminta setiap keluarga mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi anak-anak, kata Presiden Ronald Reagan kala itu. Pada tanggal 30 Januari 2010, guys, tepat 31 tahun setelah hilangnya Ethan, publik dikejutkan oleh pengakuan dari seorang narapidana yang menyatakan bahwa dirinya lah yang telah membunuh Ethan 31 tahun yang lalu. Pria itu bernama Pedro Hernandez, yang berasal dari New Jersey. Pria yang saat itu berusia 51 tahun mengaku bahwa dirinya telah membunuh anak berusia 6 tahun itu dengan mencekik sampai mati dan membuang jasadnya ke sebuah tempat pembuangan sampah. Sayangnya, kala itu pihak kepolisian tidak bisa mempercayai begitu saja pengakuannya, karena tidak ada bukti apapun yang bisa ia tunjukkan. Ditambah lagi riwayat Pedro yang dikabarkan mengidap skizofrenia yang membuat dirinya seringkali berhalusinasi. Hernandez mengakui perbuatannya itu dalam interogasi selama 3 jam, guys. Pada malam Kamis 24 Mei malam waktu setempat, pria itu kemudian menyertai polisi New York ke lokasi kejadian, yang kini telah berubah menjadi toko kacamata. Pada polisi, Hernandez mengaku menggunakan iming-iming minuman soda untuk membujuk Page agar ikut dengan dirinya. Kali itu merupakan pertama kalinya Page diizinkan orang tuanya bepergian sendirian, guys, ke tempat
pemberhentian bus sekolahnya. Biasanya pets itu diantar sama orang tuanya. Hernandez kemudian membawanya ke ruang bawah tanah toko dan mencekiknya, lalu membuang mayatnya dengan memasukkannya ke kantong plastik dan menaruhnya di tempat sampah, kata Hernandez. Dia merupakan warga negara Amerika yang tak punya catatan kejahatan dan tak pernah menjadi tersangka dalam penyelidikan kasus apapun. Maka dari itu polisi tidak begitu saja mengiyakan pengakuannya. Dan belum diketahui juga atas pengakuannya itu motifnya apa. Walaupun ada seseorang yang telah mengaku bahwa dia telah membunuh, jasad Ethan tidak pernah ditemukan hingga saat ini. Pada Mei 2015, salah satu juri pengadilan memutuskan untuk menutup kasus hilangnya Ethan. Tapi beberapa orang juri pengadilan tetap bersikeras untuk terus menyelidiki kasus ini. Walaupun sampai sekarang tidak pernah ditemukan kejelasan keberadaan Ethan setelah 40 tahun menghilang, guys. Itulah cerita kasus anak hilang yang pernah terjadi di Amerika yang menggemparkan kala itu. Sampai seorang presiden benar-benar menekan lembaga hukum terkait untuk bisa menemukan keberadaannya. Dari kasus yang gue ceritain kali ini, kita bisa ambil pelajaran bahwa kita mesti benar-benar waspada dalam menjaga anak-anak. Karena mereka rentan terhadap kejahatan dengan usia mereka yang masih belum mengenal banyak hal, termasuk bahaya-bahaya di luar sana, guys. Untuk benar-benar harus dijaga, jangan sampai lepas dari pengawasan kita. Sampai di sini video kali ini. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jika kalian suka sama video ini, silahkan like. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!